Longsor terjadi di Kampung Bojong Kondang, Desa Cihanjuang, Kecamatan Cimanggung, Sumedang, Jawa Barat dan menyebabkan puluhan rumah warga tertimbun. Tim SAR gabungan menemukan 14 korban longsor, 11 diantaranya meninggal dunia. Hujan deras yang mengguyur di wilayah Sumedang membuat sebuah tebing yang ada di Kampung Bojong Kondang, Desa Cihanjuang, Kecamatan Cimanggung, Sumedang, Jawa Barat, longsor pada Sabtu sore. Akibat longsor, sejumlah rumah warga tertimbun material tebing setinggi 20 meter dan lebar 40 meter. Menurut penuturan warga, sejumlah rumah yang tertimbun longsor dalam kondisi terisi. Ya yakin sih ada. Ada yang tinggal? Ada. Kalau nggak salah kalau sebelah sana ada yang habis lahiran. Terus ya ada anak-anak ada lah. Berapa rumah apa yang terisi di atas? Hampir terisi ini. Yang sebelah sini hampir terisi. Yang ini isi. Selang beberapa saat setelah kejadian, longsor susulan terjadi di Desa Sukadana, Cimanggung, Sumedang, Jawa Barat. Longsor susulan terjadi begitu cepat saat petugas tengah melakukan evakuasi material longsoran. Salah seorang warga yang sempat menyaksikan longsor susulan syok melihat peristiwa tersebut karena melihat sejumlah warga ikut tertimbun. Barusan ada itu susulan anak itu babak belur di tangannya. Luka-luka. Tapi nggak ada yang hilang. Enggak. Tapi ada tuh yang warga yang tertimbun tadi. Ya ada. Katanya itu anak sama ibunya. Hingga pukul 1 Minggu dini hari waktu Indonesia Barat, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi korban sejumlah 14 korban. 3 diantaranya berhasil selamat, namun 11 lainnya meninggal dunia. Proses pencarian yang sempat terhenti pada pukul 2 dini hari akibat kondisi hujan, rencananya akan kembali dilanjutkan pada pukul 7 pagi ini. Yanuar Aditya, Sumedang, Jawa Barat. Dan untuk mengetahui perkembangan terbaru dari bencana longsor di Sumedang, Jawa Barat, sudah terhubung bersama kami ada Yanuar Aditya, jurnalis Transmedia. Halo, selamat pagi. Yanuar, boleh digambarkan, selamat pagi. Boleh diceritakan, digambarkan kepada kami separah apa longsor yang terjadi di sana? Untuk jauh longsoran yang paling parah itu karena di sekitar sini tertimbun sekitar puluhan rumah yang dihuni oleh warga, dan ketika longsor susulan terjadi itu banyak sekali warga yang sedang melihat kondisi longsoran dan juga petugas yang tengah melakukan evakuasi di sana. Dan saat ini sedang ada upaya penggalian dengan menggunakan alat berat, dan tim yang diturunkan itu dibagi 6 tim. Dari setiap timnya 8 hingga 10 orang anggota gitu, Mbak. Yanuar, artinya kalau dari keterangan Anda, artinya ada waktu yang cukup panjang, ada longsoran beberapa kali terjadi di sana? Untuk longsoran baru cuma terjadi 2 kali karena sebelumnya pada waktu siang hari dan kemudian setelah maghrib selang petugas melakukan upaya evakuasi kembali terjadi longsoran di lokasi tersebut, Pak. Berapa orang yang sejauh ini masih terus dicari oleh tim? Untuk longsoran pertama itu diperkirakan 8 orang masih tertimbun di bagian atas, dan saat ini kita belum mengetahui berapa banyak korban yang ada di timbunan longsoran ini, Pak. Yanuar, boleh dikonfirmasi apakah betul dan Ramil setempat dikabarkan ikut menjadi korban dari kejadian ini? Ya, benar sekali, Mbak. Selain dan Ramil juga kasih pus dan Dalop BPBD dan juga menjadi korban. Bagaimana dengan korban selamat di sana, Yanuar? Apakah sudah ditangani oleh pemerintah daerah setempat untuk mendapatkan tempat penampungan begitu? Kalau tempat penampungan saya kira masih belum ada, cuman dari pihak petugas langsung mengupayakan melakukan tindakan di Puskesmas Sawah Dadap untuk melakukan tindakan pengobatan dan sebagainya. Dan sebagian emang sudah diperbolehkan pulang karena kebanyakan mengalami luka-luka ringan dan robek, Pak. Bangunannya bagaimana? Rumah-rumah warga, pemukiman warga, apakah banyak yang terdampak? Sejauh ini cukup banyak yang terdampak. Selain di titik yang longsor juga sebagian mulai ada yang bergeser bangunannya gitu.
Kemudian bagaimana dengan cuaca di sana Yanuar? Ini kan proses pencarian terus berlangsung. Bagaimana cuaca di sana? Apakah mendung ataukah hujan? Apa kendala-kendala yang dialami oleh tim pencari untuk mencari atau mengevakuasi korban? Untuk saat ini cuaca cukup cerah dan sejauh ini kendalanya paling untuk kedalaman longsoran yang mesti harus menggunakan alat berat, sementara alat seadanya masih cukup kurang mendukung untuk pencarian. Dan ini kondisinya medannya juga cukup berat karena kemiringannya hampir 40 derajat lebih. Yanuar, saya lihat kiriman Anda di layar ada ambulans di sana yang mengevakuasi warga di tengah-tengah longsoran. Bagaimana gambarannya sebenarnya ketika proses evakuasi pada pagi atau malam hari kemarin dilakukan? Untuk evakuasi semalam itu kurang lebih ada puluhan ambulan itu mondar-mandir dari lokasi ke TKP longsor ke puskesmas, dan banyak sekali emang korban yang dievakuasi pada waktu itu. Begitu, Pak. Artinya 8 masih belum ditemukan. Apakah ada laporan dari warga lain misalnya yang mencari keluarganya selain 8 orang yang belum ditemukan hingga saat ini? Sejauh ini laporan dari warga yang mencari keluarganya juga masih berdatangan juga, Mbak. Karena emang pada waktu longsoran yang kedua itu yang kemungkinan masih banyak warga yang ikut menyaksikan kondisi longsor yang masih terjadi longsoran juga saat ini. Artinya saat ini tempat di mana pencarian korban longsor masih terus disterilkan oleh petugas atau warga ada yang membantu juga? Untuk warga saat ini sudah tidak ada, paling relawan dan petugas saja yang melakukan evakuasi. Rumah-rumah warga di sana saya lihat gambarnya cukup masif kerusakannya. Apakah sudah ada statement dari pemerintah setempat untuk memberikan bantuan begitu untuk para warga yang terdampak kehilangan tempat tinggal? Sejauh ini saya belum bertemu sama pihak terkait untuk memperjelas seperti itu. Nanti mungkin bisa diperjelas lagi nanti, Pak. Baik, kita akan tunggu informasi terbaru dari Anda, Yanuar Aditya, yang melaporkan langsung dari Sumedang. Ada 8 korban yang masih terus dicari oleh tim pencari. Terima kasih, Yanuar. Sama-sama.